Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya. Semoga masih ingat. Pokoknya kita udah dapat E pangkat K. Oke. Sehingga kalau E pangkat oh ya, pangkat 1/15 ini, sorry. Nah, jadi E pangkat KT-nya tinggal dikali ya, pangkatnya tinggal dikalikan T ya. Atau dipangkatin T gitu ya. Pangkatin T gitu ya. Nah, kalau dipangkatin lagi kan dikali ya berarti ya. Hmm. 11/13 pangkat T per 15. Oke, jadi nanti ya udah, jadi nanti T min 25 sama dengan 65 ya kan? Pangkat KT-nya apa? 11/13 T pangkat T 11/13 pangkat T per 12. 15. Udah, ini. Ini dulu, sampai sini dulu ya. Terus dia nanya apa? Dia nanya kapan kapan T sama dengan 50. Gitu kan? Kapan T sama dengan 50? Berarti T sama dengan 50 saat gitu ya. T sama dengan 50 saat kapan? Ya udah masukin aja. T besarnya 50 kan ya. 50 kurang, ada warna merah. Ya, 50 kurang 25 ya, 50 kurang 25 sama dengan 65 kali 11/13 pangkat T per 15. 25 per 65 berapa? 5/13. 5/13 sama dengan 11/13 pangkat T per 15. Nah, cara nge-solve T-nya gimana? Kita learn-kan aja. Ya, jadi learn 15/13. Learn 5/13 atau 13. learn 5/13. Oke, benar. Learn 5/13 sama dengan, ini kalau kita learn kan T per 15-nya ke depan. T per 15 ke depan kali learn 11/13. Berarti T sama dengan 15 kali len 5/13 per len 11/13. Oke? Nah, nanti sebenarnya kan ini nggak bisa pakai kalkulator ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita hitung pakai kalkulator biar kebayang. Oke, kita hitung pakai kalkulator biar kebayang. Eh, Bentar, emang segini ya? T sama dengan 50 saat. Hmm, bener gak? Jawabannya 85,79. Iya kan? 85,8. Itu Lim. benar total. Hmm. Oke, udah dihitung ya. Sorry, saya bingung lagi. Bentar. 85,8 menit. 85, 8 menit. Ini ya pakai kalkulator. oh, salah lagi. Bener kan? Bener kan? 15 kali len 5/13 per len 11/13. 85,8 ya, benar-benar. 85,8 menit. Atau ya, ya udah nggak apa-apa deh. Atau sekitar 86 aja ya. 86. Nah, ini 86 menit. 86 menit itu cuman untuk nunggu nunggu apa? Cuman buat nunggu dingin kan ya? Iya. Ya kan? Ini cuman buat nunggu dingin. Kalau ditambah sama ini nunggu dingin ya. Ini menunggu ini menunggu suhu turun. Suhu turun menjadi 50 derajat Celcius. Ya, turun dari 90 derajat Celcius, dari matang ke 50 derajat Celcius.
Nah, berarti nanti waktu totalnya atau waktu yang diperlukan sampai siap saji gitu ya. Waktu yang diperlukan itu ya 3 jam, 3 jam ditambah 86 menit. 3 jam ditambah 86 menit. Berarti 180 tambah 86 4 jam. 260. Sebenarnya sekitar 4,5 jam ya. Tapi nggak apa-apa, 200 266 menit. atau oh ya atau 4 jam 4 jam 20, 4 jam 26 menit. 26 menit. Ya. Nah, gitu ya. Dan pengennya apa? Siap saji pada pukul 7 malam. Ya. Oke, karena dimulai tepat pukul 7 malam ya. Jadi Hmm. karena ingin siap saji pukul 7, ingin siap saji pukul 7 malam. Oke, 7 malam. Terus dia kapan Ami mulai menyiapkan? Berarti Ami harus siap. Maka Ami harus siap pukul berapa gitu ya? Harus siap pukul titik itu dari 7.00 nanti dikurangi 4.26 gitu ya. Kurangi pinjem 1. Nah, kalau ini dipinjam kan jadi 60 ya. Hmm. 60 menit kan. Berarti kan ini 6. Nah, gitu Itu aja kan. Itu kan trik menghitung ya. Terus ini 34. Terus ini 2. dua. Nah, jadi pukul 2.34. Si Ami ini siapanya Jerome ya? Sampai harus dihitung-hitung buat masak doang. Kenapa nggak dari kemarin aja siapinnya ya? Iya. Oke, begitu ya. Bisa dipahami? Berarti Kak T0990 sama T15 sama 80 itu berkaitan ya Yang mana tadi? sama yang apa yang ada T-25 kan ini T-25 sama dengan 65 EKT. Nah, itu T-nya itu dimasukin karena berkaitan ya. 65-nya jadi diikutin juga. Iya, mungkin gitu ya. Iya, iya. Saya kurang paham sih sama pertanyaannya. Bisa diulang lagi nggak? Jadi kan ini dimasukin yang apa? Yang T-25 sama dengan 90 kurang 25 EKT. Heeh. Nah, itu pas udah dapat 65-nya itu tinggal dipindahin ke T-nya yang T15-nya sama 80 ya. Jadi itu sebenarnya sama aja. Ya sama aja sih. Maksudnya gimana ya? Saya tuh masih kurang ngerti. Pokoknya tuh T-nya T besarnya itu rumus temperaturnya tuh memenuhi ini. Hmm. Rumus temperaturnya tuh memenuhi temperatur pada saat T ya. Pada saat T kecil itu memenuhi ini. Pokoknya gitu aja. Karena eh terus kalau Oh, itu kayak 65-nya kayak, 65. persa- kayak, kayak persamaannya berarti kan Ah ya. iya ini T-min persamaan dua. nih. Betul, Oh, itu persamaan ini ternyata. persamaan. Hmm. Ya, persamaan. Kan boleh kita menuliskan persamaan tuh nyampur-nyampur. Misalkan eh, fungsi itu kan biasanya Y sama X kan, Y sama X. Boleh kan Y sama X-nya kita campur-campur persamaannya. Boleh ya, Oke, gitu ya. Oke? Ya, oke, aman. ini semoga bisa dipahami ya. Ini lumayan ini soalnya, lumayan ngaco gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan nggak bisa pakai kalkulator, jawabannya gini aja. Eh, pokoknya 180 ditambah, pokoknya jawabannya ya, misalkan nggak boleh pakai kalkulator ya. Berarti jawabannya itu 180 180 ditambah ini sebelum jam 7 gitu aja jawabannya. 180 ditambah, atau misalkan kan nggak boleh pakai kalkulator kan. Hmm. Nah, ini kan jawabannya kan kira-kira ya, kira-kira ya. Ini kan kira-kira perkiraan dari 180 ditambah 15
15 len 5/13 per len 11/13 menit. Menit kan ya? Menit sebelum jam 7. Itu aja jawabannya. Kan nggak boleh pakai kalkulator kan ya? Sebelum jam 7. Gitu aja. Oke? Seperti itu. Atau bisa juga ini sebelum jam 4 berarti ya? Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Ya intinya mah yang meriksa ngerti lah maksudnya gitu ya. Soalnya kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Gimana coba? Sebelum jam 7. Nah bisa juga itu jawabannya. Oke, jam 7 lagi. Jam 4. Jam 4 sore. Sekarang gitu. Bisa dipahami? Semoga bisa. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Suara saya masuk gak? Aman ya? Saya udah on cam belum? Saya belum on cam anjir. Aduh nge-lag euy. Aduh dia agak berat ya. Oke. Kenapa lagi? Sorry, bentar. Cek. Buka WhatsApp-nya kok lama? Ulang lagi. Buka WhatsApp aja lama, astaga. Sorry ya. Tadi padahal sambil buka WhatsApp loh. Oke, sambil lihat di ini, saya lihatnya di HP dulu. Wow. Nah, intensitas cahaya. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Nanti mungkin waktunya aku lewatin dikit ya. Oke, kelihatan ya? Intensitas cahaya pada kedalaman X meter dari permukaan laut adalah Lx. Nah, Lx ini memenuhi dl per dx sama dengan min KL, dengan K adalah konstanta. Oke. Pada kedalaman 10 meter, bentar baca dulu. Oh, oke, ini ada kedalaman X meter ya. Intensitas cahaya pada kedalaman X meter ya. Kedalaman X meter dari permukaan laut. Oke. Nah, ini memenuhi dl per dx sama dengan min KL. Nah, pada kedalaman 10 meter, intensitas cahaya berkurang menjadi setengah intensitas cahaya di permukaan laut. Oke, pertama gini. Kan dl per dx sama dengan min KL. Kamu inget gak? Kamu inget gak kalau ada dy per dt sama dengan ky, solusinya apa? dy per dt sama dengan ky. Di mana y0-nya y0. Ingat gak? Halo? Suara saya masuk gak? Oh ya, lupa nyalain. Oh, Oke, pantesan. Gimana y-nya? pakai persamaan diferensial Iya, berarti kan yang y. dipisah y0. Langsung jawabannya aja. Y sama dengan y0 Oh, dipangkat y0 1. EKT. Kan begitu kan? Nah, ini makanya ini berguna banget ini. Kalau tahu, maksudnya ini bisa langsung langsung aja gitu. Gak usah dihitung lagi, ngerti gak sih? Langsung dihitung Hmm. aja, gak usah di ini lagi. Karena kan ya udah gitu. Begitu-gitu terus caranya. Berarti ini jawabannya apa?
Kalau misalkan nanti L0-nya L0 gitu ya. L0-nya L0, berarti nanti solusinya adalah L sama dengan L0 E pangkat minus KT. Kata. Minus K ya. Iya. Minus Minus K, oh, sorry, minus KX. Oke? Karena oke. variabelnya L sama X. Terus katanya apa? Pada kedalaman 10 meter, L10 berarti kan ya, Plus 10 ya. intensitas cahaya berkurang menjadi setengah intensitas cahaya di permukaan laut. Kalau permukaan laut itu kan X-nya 0 ya. Ya kan? Iya. Di permukaan laut itu kan X-nya 0. Gitu ya. Jadi setengah L0 gitu kan. Tentukan LX. Lah, ini jawabannya dong ya. Sorry. Apakah boleh langsung? Kayaknya boleh-boleh aja sih, iya nggak sih? Apa harus Iya. di apa harus dihitung ya? Kayaknya boleh-boleh aja langsung. Langsung aja. Kayaknya nggak apa-apa. Coba tanya ke dosenmu. Amin satu. Boleh nggak Pak? Kalau misalkan ada di berdiri sama dengan KY, aku langsung jawab Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Coba tanya. Kemungkinan besar sih boleh ya. Pakai perbandingan aja sih. Pakai pembuktian rumus dari Iya sih, pakai pembuktian rumus dari ini ya. iya, maksud ya jadi kayak disamain aja gitu. Tapi dikasih rumus kayak gini. Kamu tahu pembuktiannya? Atau perlu dijelasin? Kalau yang kaya udah lumayan sih. Pernah lihat solusinya. Ya kalau ini pun sebenarnya sama. Pemisahan variabel ya. Pemisahan variabel gitu. Pemisahan variabel. Jadi di sini Mhm. kita tulis dulu 1/LDL gitu kan ya. 1/LDL sama dengan min KDX. Kan begitu ya. Hmm. Terus integralin kan ceritanya. Integral 1/L apa? Integral 1/L adalah ln L. Gitu kan ya. Ln L. Dan integral min K adalah min KX. Min KX tambah C jangan lupa. Nah, nanti kalau kita misalkan misal misal saat saat X0 L sama dengan L0 gitu kan ya. Berarti kita punya apa? Hmm. Berarti kita punya ln L0 sama dengan min K kali 0 tambah C. C. Berarti Min C. C-nya berarti ln L0 kan ya? C-nya ln L0. Berarti maka kita punya ln L sama dengan min KX ditambah ln L0 kan ya? Gimana biar L-nya hilang? Pangkatin ya? Iya, pangkat. Nah, Dan jadi nanti sama ln dicoret gini, gitu. Berarti kita punya apa? L sama dengan ada sifat. Kalau ada pangkatnya di jumlah, berarti jadi kali pangkat min KX kali pangkat ln L0. Nah, ln coret lagi. Makanya jawabannya adalah Lx sama dengan L0-nya ke depan ya. L0 pangkat min KX. Ya sama sebenarnya pembuktiannya sama yang dy per dt itu. Tapi sih oh iya, iya. kemungkinan soal ini maunya pakai cara panjang ya. Iya, biasanya kalau nomor nomor bagian C gitu harus Iya kayaknya gitu. nggak bisa tuh kan. Tapi coba tanyain lagi ke dosennya karena menurut saya langsung jawab ini pun gak apa-apa. Kalau menurut saya ya. Hmm. Karena begitu-gitu aja rumusnya kan gitu. Ya, Disama-samain aja. coba nanti tanya dosennya, Pak boleh nggak langsung ke Y0 pangkat KT? Kalau ketemu dy per dt sama dengan KY. Canain coba. Soalnya aku nggak tahu keinginan dosen kayak gimana. Soal B, pada siang hari penyelam hanya dapat bekerja tanpa bantuan alat penerangan ketika intensitas cahaya lebih dari atau sama dengan 1/8 kali intensitas cahaya di permukaan laut. Nah, di sini tuh ada kalimat ini nih, apa namanya? Lebih besar atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 1/8 kali. Jadi kan lebih besar atau sama dengan 1/8 kali intensitas cahaya di permukaan laut. Intensitas cahaya di permukaan laut itu kan
L0 tadi ya. Itu, Iya kan? iya. Karena di permukaan laut. Ya, ini dia apa? Bekerja tanpa bantuan alat penerangan ya. Bekerja tanpa, maksudnya you know lah ya, maksudnya kan kalau kita pakai logika, kalau kita pakai logika kalau gelap, gelap itu kan kita butuh bantuan, bantuan ini ya, penerangan Hmm. ya. Oke. Nah, kalau intensitasnya makin besar berarti kan makin terang ya. Iya. Oke. Nah, ini ya, jadi ini tanpa tanpa alat penerangan itu kalau kayak gini ya, tanpa alat penerangan. Oke, artinya Iya. gitu. Kalau tanpa alat penerangan, kalau lebih besar sama dengan. Terus sampai sampai kedalaman berapa meter kah penyelam dapat bekerja di bawah laut tanpa bantuan alat penerangan? Sampai, berarti kan cukup sampai batasnya aja kan ya? Iya, Oke, sampai 1/8. berarti dia nanya, dia nanya apa ya? Oh, dia nanya X gitu ya. Oke, kita pengen cari X itu kan kedalaman ya. Hmm. Oke, jadi kita cari X sehingga sehingga LX sama dengan 1/8 L0. Kan gitu aja, ya nggak sih? Iya kan? 1/8. Atau dia nanya Betul. di mana L sama dengan 1/8 L0 gitu ya. Nah, terus terus LX tadi rumusnya apa LX? LX rumusnya apa? LO min L0 EKT. E pangkat min KX. Dan L0 rumusnya apa? Ya L0 ya L0 kan ya? Ya Iya. nggak? Iya. Normal biasa. Terus L0-nya dicoret, dapat E pangkat min KX. E pangkat min KX. Serius nih. Oke, oke. Berarti kita harus cari X-nya ya. Biar cari X-nya kita learn-kan aja nggak sih? Kita Hmm. learn-kan Iya. kiri sama kanan. Jadi kayak min KX sama dengan len 1/8 gitu kan ya. Iya nggak? Oke. Berarti K, Sekarang. dan len 1/8 itu, atau nanti deh. Berarti X sama dengan len 1/8 dibagi min K gitu kan ya. Nah gitu. Oke. Len, Oke. len 1/8 itu kan pangkat min, len 1/8 itu kan 8 pangkat min 1. Minnya bisa ke depan jadi min len 8. Min Min 8 per len min K. 8 per min K. Berarti len 8 per K. Dah. Berarti sampai kedalaman ini. Jadi gitu. Oke? K-nya nggak diubah. K-nya. Kayaknya gimana mau cara nyarinya, nggak ada. Eh, sebentar. Astagfirullahalazim. Berarti kaknya dari sini. Kaknya dari sini. Kayaknya saya bingung nyari kaknya gimana. Dari sini ternyata. Dari sini. Dari sini nih. Oke? Hmm. 10. Nah, karena len 10 sama dengan setengah L0, berarti kan, oh pakai ini aja. Pakai ini, pakai ini. Pakai ini, pakai ini. Pakai ini. Bisa kan? Nggak bisa deh, sorry. Secara rumus 10. sih mirip harusnya ya. Ya udahlah, tulis aja deh. L0 E pangkat min KX, X-nya 10, sama dengan setengah L0 gitu kan ya. Iya, setengah. L0-nya dicoret. Prosesnya sama persis sih. Sama persis. Berarti E pangkat, kita learn-kan dulu deh, kan mau cari K ya. Min K 10. Min K kali 10. Min K Yang kali 10 sama dengan len setengah ya. Kalau iya. gitu ya. Min K. Berarti 10 sama dengan K sama dengan len setengah dibagi 10. Bagi min 10.
10. Dan sama dengan menurut sifat ini adalah len 2 per 10 ya. Hmm. Oke, jadi nanti X-nya itu adalah len 8 per len 8 per len 2 per 10 ya. Astagfirullah. Mungkin tulisnya gini aja ya, len 2 per 10. Berarti sama dengan BTW BTW kan len 8 itu kan 3 len 2 ya. Iya. Oh iya. 3 len 2 dikali 10 per len 2. Nah, gitu aja. Berarti sama dengan 30. Berarti sampai kedalaman 30. Kalau udah lebih dari 30, itu sudah gelap. Sudah lebih dari kedalaman 30 berarti butuh berarti kalau udah lebih dari 30 dia sudah butuh bantuan alat penerangan. Intinya gitu. Oke? Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Hmm. jadi intinya sih dari persamaannya dulu ya. Dari persamaannya dulu kamu dapat dan dari soal, ya. Dan dari soal harus ngerti ya. Dari yang L10 sama dengan setengah L0 itu untuk mencari K-nya sama mengerti soalnya. Gitu. Oke? Intinya kayak gitu. Oke. Hmm. Semoga bisa dipengerti. Lanjut. Bagus ya kamu nanya soal-soal yang susah. Saya juga jadi senang. Nah, ini sama persis. Ini sama persis. Dan ini emang bener ya, soal-soal seperti ini sering keluar di bagian C ya. Jadi soal bagian C itu kemungkinan tuh ya tentang persamaan diferensial ya. Sama satu Iya. lagi, Banyak. Kebanyakan banyak. kebanyakan ya. Dan satu lagi aplikasi integral ya. Oke, sebuah ruangan bertemperatur konstan 20 derajat Celcius, TR ya. TR 20 gitu kan ya. Terus secangkir kopi pada mulanya memiliki temperatur T96, T096 gitu ya. Kan gitu ya. Nah, diketahui bahwa, nah ini selalu seperti ini nih. Laju pendinginan kopi tersebut sebanding dengan perbedaan temperatur kopi dengan temperatur ruangan. Jadi modelnya mirip sama kayak tadi ya. DT besar per DT kecil sebanding dengan DT besar DT kecil sebanding dengan T besar kurangi TR gitu kan ya. Oke. Pokoknya ini saya kasih tips aja ya. Pokoknya gini. Kalau nanti kalau rumus kalau rumus pertumbuhan peluruhan, kalau rumus pertumbuhan peluruhan itu rumusnya adalah Y sama dengan, atau mungkin modelnya aja ya, DY per DT sama dengan KY, dan rumusnya adalah Y sama dengan Y0 E pangkat KT gitu ya. Tapi kalau formula untuk pemanasan dan pendinginan gitu kan ya, Hmm. pemanasan dan pendinginan itu juga mirip sama pertumbuhan peluruhan, yaitu DT besar per DT kecil sama dengan K dikali T besar kurang TR. Nah, nanti untuk rumusnya pun mirip sama ini. Ya, rumusnya pun mirip sama ini. Ya, rumusnya adalah Y-nya diganti jadi T min TR. T min TR sama dengan T0 kurang TR E pangkat KT. Dah, itu. Jadi kamu cukup ingat rumus apa pertumbuhan peluruhan gitu ya. Kamu ingat rumus pertumbuhan peluruhan, nanti Y-nya tinggal Y-nya diganti sama T kurang TR ya. Oke? Intinya mah Oke. gitu. Ya, intinya gitu. Nggak terlalu sulit ya. Jadi gak apa-apa sebenarnya mau langsung kayak Kak harus diturunin nggak kayak gini. Diturunin kayak gini perlu nggak? Nggak perlu sebenarnya ya. Makanya coba ditanya ke dosen. Nggak perlu sebenarnya ya. Nggak perlu diturunin kayak gini karena panjang serius.
panjang dan gitu-gitu aja gitu. Kayak ngapain gitu diulang-ulang orang gitu-gitu aja ya. Jadi saya langsung aja ya ke persamaannya. T min TR. TR-nya langsung aja 20 ya. T min Oke, 20 sama dengan T0-nya 96. 96 kurang 20. 96 kurang 20 pangkat KT. KT kecil ya. Oke. Ya, nggak jadi deh. Kalau dari soal ini pengen pakai proses yang panjang ya. Karena di sini karena ada ini. Solusi Saya bersama. saya baru lihat lagi. Ya udahlah, turutin aja lah ya. Aduh. Sebenarnya gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. DT besar per pokoknya soal A dulu ya, soal A dulu. Ini soal A jawabannya gini. DT besar per DT kecil sama dengan K dikali T besar kurang berapa tuh? 20. Nah, ini soal A, itu jawabannya. Kalau soal B jawabannya gini. Jawabannya adalah kalau saya sih ya ini, saya misalkan misal tadi Y sama dengan T min 20. Berarti DY sama dengan DT besar. Nah, nanti akan jadi apa? Maka PD-nya menjadi DY min DT sama dengan KY. Dan ini prosesnya mirip sama yang tadi ya. Pokoknya ini prosesnya mirip sama yang tadi. Dan ini menghasilkan Y sama dengan Y0 pangkat KT. Terus nanti dibalikin lagi Y-nya. Y-nya adalah T min TR kan ya? T min TR sama dengan T0 min TR pangkat KT. Oke? Semoga kayak gitu aja. Nanti ini pokoknya prosesnya tinggal ditulis ulang aja. Kayak tadi. Ya. Jadi seper YDY sama dengan KDT gitu ya. Terus diintegralin. Terus diasumsikan Y0 sama dengan Y0 gitu ya. Saat saat T kecil saat T kecil 0, saat T kecil 0-nya Y-nya tuh Y0. Oke, terakhir soal C. Oh, TR-nya langsung diganti, maaf, sorry. T min 20. T min 20. T0-nya kan 96 ya. T0-nya 96. Berarti 96 kurang 20 76 pangkat KT. Dah, soal C. Diketahui setelah 10 menit temperatur kopi menjadi 58 derajat Celcius. Berarti T besar 10, 58. Dia nanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar temperatur kopi menjadi 39 derajat Celcius? Dia nanya kapan T besarnya 39. Oke, nah karena T10 sama dengan 58 atau T sama dengan 58 saat T kecil 10, berarti kita punya apa? Dari sini aja. 58 kurang 20 sama dengan 76 pangkat K kali 10. Ini adalah berapa? 38 ya. Jadi 38/76 itu kalau nggak 38/76 kalau kamu hitung hasilnya setengah ya. Setengah sama dengan pangkat K kali 10. Oke. Kita butuhnya pangkat K aja ya. Kita butuhnya pangkat K aja. Berarti pangkat K itu sama dengan setengah pangkat 1/10. Sehingga nanti maka temperaturnya itu akan memenuhi, maka T memenuhi gitu ya. Memenuhi T besar min 20 sama dengan 76 pangkat K pangkat T. Berarti setengah pangkat T per 20, T per 10. Gitu ya. Oke. Oke.
Karena kan ini E pangkat KT itu kan Oh iya, tiga dipangkatin gitu ya. dipangkatin T lagi. Dipangkatin T lagi. Oke, habis itu dan sehingga T sama dengan 39 sehingga T sama dengan 39 saat gitu ya. Saat ini kan 39 kurang 20 sama dengan 76 setengah pangkat T per 10. Nah ini kan 19. 19 per 76 itu seperempat ya. Iya. Seperempat sama dengan setengah pangkat T per 10. 5 gampang. T per 10 nya 2 berarti. Iya nggak sih? Hmm. Berarti T sama dengan 20. Oke. Berarti setelah 20 menit ya. Gitu. Jadi 10 menit 58 derajat Celcius. Nah, harusnya kan kalau lebih lama lagi 39 derajat Celcius gitu ya. Oke, gitu. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Saya rasa emang dibandingkan misalkan kan soal bagian C kan ada dua jenis ya tadi ya. Ada persamaan diferensial sama aplikasi integral. Aplikasi integral relatif lebih gampang ya. Hmm. Saya tahu kenapa kamu nanya ini, nanya materi persamaan diferensial. Bener kan? Persamaan diferensial lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lagi ngedrill soal persamaan diferensial. Bagus, bagus. Nah, tapi gini, eh udah tahu kan ya faktor integrasi? Udah sih hitungannya kalau ngitung waktu yang dirasa Oke, oke. Berarti kita langsung paling ya langsung cara. langsung ke soal ya. Nah, menurut jajak pendapat terhadap konsumen yang dilakukan oleh sebuah pabrik, minuman yang dibuat pabrik tersebut kurang manis. Oke. Oleh karena itu, ke dalam tangki yang berisi 1000 liter persediaan minuman dengan kadar gula 4 gram per liter, oke, kadar gula 4 gram per liter, ditambahkan gula dengan laju 600 gram per jam. Oke, pokoknya ada tangki isinya minuman, ada tangki isinya minuman, ya, ada tangki isinya minuman. Minumannya minumannya 1000 liter, minumannya 1000 liter, minumannya 1000 liter, ya, minumannya 1000 liter dan kadar gula di situ 4 gram per liter. Oke? Ini ya, di tangkinya ya. Tolong fokus ya, ini di tangkinya ya. Per gram per liter ini di tangkinya, oke? Oke, di dalam Oke. Jadi tangki. Oke. 1000 liter minuman dengan kadar gula 4 gram per liter. Gimana sih? Ke dalam tangki berisi 1000 liter. Oke, oh ya ini makanya ini dia satu apa namanya? Satu satu apa namanya? Satu istilahnya apa? Satu frasa gitu ya. Satu frasa ya. Iya. Satu kesatuan gitu ya. Ke dalam tangki yang berisi gitu kan, ke dalam tangki yang berisi. Nah, ke dalam ditambahkan gula dengan laju 600 gram per jam. Jadi kayak dimasukin nanti gula gitu ya. Dimasukin gula dengan laju 600 gram per jam. Kadar gulanya berapa? Nggak tahu ya. Kadar gula yang dimasukin kadar gula yang dimasukin nggak belum tahu ya. Gitu. Selama pertambahan gula tersebut, minuman diaduk hingga gula merata. Pada saat yang sama, tangki tersebut bocor sehingga minuman keluar dengan laju 1 liter per jam. Oh, 1 liter per jam. Gimana sih? Oke, gak apa-apa. Saya udah ngikutin satuannya ya. Oke, asumsi penambahan gula tidak. Ada. Nah, ini ada jebakan di sini. Bukan jebakan sih. Ada penambahan gula tidak mengakibatkan penambahan pada volume minuman. Ngerti gak? Penambahan gula tidak mengakibatkan penambahan pada volume minuman. Artinya apa?
Yang masuknya pun 1 liter per 6. jam. Ngerti kan? Yang masuk juga 1 liter per jam, ya nggak? Yang masuk satu, yang keluar satu. Berarti kan tidak mengakibatkan penambahan pada volume minuman, iya kan? Oh iya iya. Oke. Ya karena ini. Oke. Oke. Jadi gitu aja. Misalkan Y, artinya kan V-nya konstan kan ya? Artinya kan V-nya konstan ya. Jadi kita misalkan pokoknya V-nya konstan aja ya. Volumenya konstan aja. Oke. Nah, misalkan Y menyatakan banyak gula di dalam tangki. Misal Y itu banyak gula gitu ya. Banyak gula di tangki. Ya, udahlah, udah tulis lah, sorry. Langsung aja. Berarti dy per dt sama dengan apa? Kita harus nyatakan persamaan diferensialnya ya. Kita bisa lihat dari satuan. dy per dt itu kita bisa lihat dari satuan. Satuannya apa? Y satuannya adalah gram. Ya, Y satuannya adalah gram. Dan T satuannya apa? Jam. Jam. Gram per jam. Nah, nanti rumus dy/dt itu kan laju perubahan gula di tangki. Nah, perubahannya itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Berarti dy/dt masuk dikurangi dy/dt keluar. dy/dt masuk, berarti gram per jam yang masuk berapa? 600 kan ya? 600 gram per jam 600 yang masuk. gram per jam ya. Kalau dy/dt keluar berapa? Gram per jamnya berapa? Ah, nggak tahu kan? Cuman liter per Enggak. jam yang diketahui. Berarti kamu harus tahu apa? Harus tahu gram per liternya. Harus tahu gram per liternya. Ngerti gak? Karena kalau ada gram per liter nanti dicoret. Nanti dicoret ini. Kalau dikali. Iya kan? Oke. Nah, gram per liternya berapa? Gram per liter ya. Gram di tangki berapa? Gram di tangki. Gram di tangki itu kan Y. Ya kan? Gram di Hmm. tangki itu kan Y. Liter di tangki berapa? Liter di tangki 1000. 1000. Karena konstan. Gitu. Jadi dikurangi gram per liter Y per 1000 dikali liter per jamnya 1 ya. Oke? Ya kan? Udah mau satu ya. Nah, berarti dy/dt. Oh, ini pasti kita selesaikannya pakai pemisahan, pakai faktor integrasi. Jadi Y dan Y aksen di ruas kiri. Nah, ini saya tambah 1/1000 kali Y sama dengan 600. Oke? Bisa Oke. dipahami? Bisa ya? Nah, kalau soal B apa? Kita ingin atau dia nanya kapan gitu ya? Kapan kadar gula itu apa? Kadar gula gram per liter kan? Kadar gula di tangki ya? Kadar gula di tangki ya? Gram per liter di tangki itu Hmm. berarti Y per 1000 ya? Iya, yang ini berarti ya. Dia nanya kapan Y per 1000 sama dengan 6 gitu ya. Atau dengan kata lain Y sama dengan 6000 gitu aja ya. Nah, itu yang ditanya. Oke, berarti kita Contohnya tadi. berarti Ini kita baru. kita selesai Oh nanti. Oh ya. kita selesaikan dulu Y-nya ya. Kita selesaikan dulu Iya. Y-nya, berarti kita harus cari faktor integrasi. Ya. Oke, kita selesaikan Y dengan faktor integrasi. Dengan faktor integrasi. Dengan faktor integrasi. Nanti faktor integrasinya itu adalah E pangkat integral PT dt. PT-nya tuh 1/1000 ya. Oke? Oke. Berarti E pangkat integral 1/1000 dt sama dengan E pangkat T per 1000 aja ya. Nah, nanti kalikan PD
kalikan PD dengan E pangkat T per 1000. Semuanya, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti kita punya apa? E pangkat T per 1000 dikali DY per DT ditambah E pangkat T per 1000 kali 1 per 1000 kali Y sama dengan 600 E pangkat T per 1000. Gitu kan ya? Oke, nanti kita bakal ketemu apa? Aturan perkalian kan? Iya. 1000. Ah, bentar, kuota saya habis ya. Nah, oke lanjut lagi. Berarti kita bakal ketemu aturan perkalian. Ini aturan perkaliannya nih. Kalau misalkan ini U, ini bakal jadi U aksen. Ya kan? Aksen. Ya, kalau misalkan ini V, Y-nya V. Aduh, panjangan. Kalau Y-nya V berarti V aksennya kan DY per DT. Gitu kan ceritanya. Nah, gitu ya. Berarti ini kan turunan dari UV. Turunan dari UV. U-nya adalah E pangkat T per 1000. V-nya adalah Y. Iya. Sama dengan 600 E pangkat T per 1000. Nanti kita coba pemisahan variabel gitu ya. Atau langsung diintegralin aja deh. Integralin. Karena kan tadi kan dt-nya ke sini. Terus diintegralin. Ya. Diintegralin langsung aja ya. 6. Berarti kan nanti dibagi 1 per 1000 atau dikali 1000. Jadi 600.000 E pangkat T per 1000. Jangan lupa tambah C. Oke. Nentuin C-nya Iya. gimana? Dari sini. Dari sini. Tentuin C-nya dari sini. Dari kasus Y0. Y0-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Y0-nya dari sini. Ini kan sebenarnya gramnya berapa? 4, Oh, 4 gram per liter kali 1000 liter kan ya? Jadi dalam 1 liter mengandung 4 gram. Nah, berapa gram? 4000 gram berarti kan ya? iya. Berarti kan dalam hal ini maksudnya Y0 sama dengan 4000. Oke. Nah, karena 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 Y sama dengan 4000 saat T0, berarti kita punya BTW E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 4000 sama dengan 600.000 gitu kan? Tambah C. Hmm. Berarti C-nya 596.000. Begitu ya. Udah dapat C-nya. Terus yang ditanya apa sih? Kapan Y 6000 ya? Kapan Iya. Y 6000? Kapan Y 6000? Y sama dengan 6000 saat saat ini masukin aja ke sini. Oke? Masukin ke sini berarti kita punya apa? E pangkat T per 1000 kali 6000, Y-nya 6000 ya. Sama dengan 600.000. Astaga, jelek banget angkanya ya. 600.000 E pangkat T per 1000 tambah C. C-nya adalah 596.000. Iya. Kebetulan ini sama ini mengandung E pangkat T per 1000 ya. Jadi kita bisa kurangi. Kok ada anomali ya? Mau lihat apa? Astaga, ini negatif harusnya ya? Anomali. Negatif ya? Sorry. Iya kan ya? Oh iya. Makanya tadi Hmm. aku pikir kok T-nya kok pokoknya ada anomali lah. Pokoknya ada anomali lah. Kayak gak masuk akal hasilnya gitu. Ternyata aku salah tanda.
Soalnya kok pangkat tuh minus kan nggak mungkin. Nah, berarti kesimpulannya apa? Minus 500 aja. Bagi 1000 dulu dah. Pangkat T per 1000 kali 6 sama dengan 600 600 pangkat T per 1000 minus 596 ya. Ini aja lah ya. Berarti minus 594. Ya, 6 kurang 600 ya ini maksudnya ya. 6 kurang 600 pangkat T per 1000 sama dengan minus 596. Berarti pangkat T per 1000 sama dengan 596 per 594. Ya, berarti kita lenkan T per 1000 sama dengan mungkin kita sekalian bagi dua aja ya. Males banget lagi. Oh, 600 bagi 2 kan 300. Berarti ini 300 kurang 2 berapa? 298 per 297. Berarti T-nya itu sama dengan 1000 len 298 per 297. Ya, itu dia. Ya. Oke. Loh, loh. Kenapa? Bentar, bentar. Kenapa gitu? Kok saya merasa aneh? Catatan dan 1006,9 dan pangkat. Oh, itu Aisyah, artinya apa, Pak? artinya ya itu buat ngitung sebenarnya ya. Kita ada lan 1000 nggak? Nggak ada lan 1000 ya? Hmm, bentar. Sebentar, sebentar. Kan pangkat kan dikali pangkat T per 1000. Karena Y sama dengan 4000 saat T sama dengan 0. Bener kok ya? Yang ditanya 6000 kapan ya? 6 gram per liter. Hmm, kayaknya udah bener deh. Kadar gulanya 6 gram per liter. Oke, ya nggak apa-apa deh. Jawabannya ini ya, tapi kok ada informasi itu? Astaga, bentar. Pangkat 1138 per 600. 4138 tuh dari mana? Ada 600-nya juga loh. Mungkin gini kali ya, dari soal itu dia pengen solve Y-nya dulu kali. Solve Y-nya dulu ya. Bentar. Ya bener ya. Aduh. Hmm. Oh, gini kali. Jangan deh. Tadi saya punya ide. Ya udahlah, nanti saya coba cari kesalahannya di mana. Nanti ingetin saya ya, itu salahnya di mana. Oke, lanjut. Oke, kita habisin dulu soalnya. Populasi nyamuk di suatu daerah bertambah dengan laju yang sebanding dengan ukuran populasi nyamuk. Gimana sih? Oh, populasi nyamuk di suatu daerah bertambah dengan laju yang sebanding dengan ukuran populasi nyamuk pada saat tersebut. Jadi, makin banyak nyamuknya, bertumbuhnya makin banyak gitu ya. Oke. Nah ini, DY per T sama dengan KY. K-nya len 2 per 5. Lah ini mah bisa langsung aja nggak sih? Tentukan populasi nyamuk, tentukan Iya. populasi nyamuk pada Iya. saat pada saat pada hari ke-10.
Bentar dulu, kita harus cari ininya, harus cari satuan-satuannya. T-nya itu hari ya? T-nya hari ya? D-nya. T-nya hari. Oke, langsung. Karena DY per DT sama dengan KY, dan Y-nya len 2 per 5, K-nya len 2 per 5, maka Y-nya itu adalah Y0 E pangkat KT. Oke, Y0 E pangkat. Oh, populasi nyamuk mula-mula 100 ekor. Berarti Y0-nya 100. Ya, mula-mula 100. Berarti Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Berarti 100 E pangkat len 2 per 5 gitu kan ya. Len 2 per 5 kali T gitu kan ya. Berarti sama dengan 100. BTW ini kan T per 5 ya. T per 5 nya kita bisa, T per 5 nya kan bisa dipangkatin ya. Dipangkatin keduanya ya. 2 pangkat T per 5 gitu kan ya. Sifat. Kalau ada len Oh iya iya. A pangkat Oh R, iya iya. R-nya bisa ke depan. Ini biar ini aja. Terus nanti ln dicoret jadi 100 kali 2 pangkat T per 5. Nah, itu dia. Jadi ini ditanya apa? Populasi Hari nyamuk, ke-10. Itu ada populasi hari 6. populasi nyamuk hari ke-10 pada hari ke-10 itu adalah Y10 sama dengan 100 kali 2 pangkat 10 per 5. Berarti sama dengan 100 kali 2 pangkat 2 sama dengan 400. Nah, gitu dia. Ya. B. Soal B. Jika predator suatu predator kemudian muncul pada hari ke-10 dan memakan nyamuk dengan laju konstan 50 ekor per hari. Kira-kira gimana? Tentukan model persamaan diferensial untuk menyatakan populasi nyamuk untuk T besar sama 10. Kemudian tentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Jadi untuk T lebih besar sama dengan 10, pokoknya rumus DY per DT itu adalah DY per DT masuk atau DY per DT laju pertambahan. Pokoknya yang masuk berapa atau yang bertambah berapa? Yang bertambah kan KY. Gitu kan? Terus yang berkurang berapa? Kan dia memakan apa? Pada hari ada dia memakan nyamuk dengan laju konstan 50 ekor per hari. Berarti dikurangi 50. Ngerti gak? Coba kenapa Kak dikurangin 60? Karena nyamuknya dimakan. Karena berkurang 50 setiap hari. Perharinya berkurang 50. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah, ngerti Berkurang. gak? Ya. Ya, jadi karena ada predator gitu ya. Nah, berarti ini modelnya. Oke. Habis itu tentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Oh, BTW dengan catatan Y10-nya itu berarti bentar. Ini masalah waktu aja sih, bentar. Masalah waktu. Ini masalah waktu aja sih. Nanti dah saya sebenarnya masih agak bingung kalau kita tulis Y10 sama dengan 4000. Gak apa-apa deh, Y10-nya 4000, bener-bener Y10 4000. Oke. Nah, oke. Berarti ini pakai apa? Jelas banget pakai faktor integrasi. Jadi D per DT min KY sama dengan min 50 gitu kan ya. Berarti gimana? Berarti kan ini jadi PT-nya. Oke. Faktor integrasinya. Oke. Kalikan PD dengan E pangkat integral min KT ya. Min KDT, maaf. Min KDT. Jadi sama dengan E pangkat min KT. Kan begitu? Oke. K-nya berapa sih? Tadi K-nya adalah
Nah nggak apa-apa lah, kaliin dulu aja deh, kaliin dulu. E pangkat min KT kali DY per DT. Habis itu kalikan ini min E pangkat min KT atau tambah E pangkat min KT kali min K kali Y sama dengan min 50 E pangkat min KT. Nanti ketemu bentuk aturan kali. Ini U aksen, pasti. Berarti nanti D per DT dari UV. U-nya E pangkat min KT, V-nya adalah Y, sama dengan min 50 E pangkat min KT. Nah ini langsung diintegralin aja ya. E pangkat min KT kali Y sama dengan, kalau diintegralin bukan dikalikan turunan, bukan dikalikan min K ya, tapi dibagi min K. Jadi 50 per K. 50 per K E pangkat min KT. Jangan lupa tambah C. Jangan lupa tambah C. Habis itu karena Y0 sama dengan 4, Y10 sama dengan 4000, maksudnya tuh kan mulai dimakannya kan hari ke-10 ya. Mulai dimakan hari ke-10. Berarti pas hari 10 masih ambillah segini 4000 gitu ya. Oke. Karena Y0 sama dengan karena Y10 sama dengan 4000 gitu ya. Maksudnya T-nya Y-nya 4000, T-nya 10. Berarti kita punya apa? E pangkat min K kali 10 kali 4000 sama dengan 50 per K E pangkat min K dikali 10 tambah C. Kita mau nentuin C-nya soalnya. Berarti berarti C sama dengan, oh gini aja. Berarti E pangkat min 10K kali apa? Kali 4000 kurangi 50 per K gitu kan ya? Sepakat Ya. gak? Sepakat gak? Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah solusi ya, solusi persamaan diferensial. Ya udah. Jadi solusi PD-nya gitu ya. Solusinya adalah eh langsung aja dibagi E pangkat min KT kali ya. Atau kita pelan-pelan lah. E pangkat min KT kali Y sama dengan 50 per K E pangkat min KT ditambah C-nya adalah, aduh itulah. Iya Sebenarnya nggak di W Pak? Iya. apa? Oh, oh beda, beda, beda. Nah, Oh iya, iya, itu kan. Oke, oke. sebenarnya kita Oke. harus bagi dengan E pangkat min KT ya, biar lebih nyaman ya. Maksudnya dari tadi sih ya. Dari tadi aja lah ya. Dan bagi sekarang aja ya, biar ini. Ya, bagi Oke. bagi E pangkat min KT, bagi E pangkat min KT. Berarti ini per E pangkat min KT. Gitu. Oh, atau dikali E pangkat KT. Dikali E pangkat KT. Jadi sederhananya adalah Y sama dengan 50 per K tambah, oh ada sifat ya, E pangkat K dikali T min 10. Boleh dong, Iya. gara-gara ini. KT min 10K dikali 4000 min 50 per K. Dah lah, K-nya nanti aja lah. Baru yang C. Jelaskan mengapa kehadiran predator tidak dapat menghilangkan populasi nyamuk di daerah tersebut. Jadi meskipun ada predator situ, ternyata si nyamuknya nggak bakal hilang gitu ya. Alasannya apa? Kita limitkan. Kita limitkan ya. Kita limitkan. Jadi gini. Tadi kan len 2 tuh sekitar 0,693 ya. Bentar, informasinya dulu. Len 2 sekitar 0,693 itu. Apalagi? Udah ya. Oke, len 2 segitu. Terus juga tadi K-nya len 2 per 5. K-nya len 2 per 5. K-nya len 2 per 5.
Kakaknya len 2/5. Pokoknya dilimitin lah, pokoknya dilimitin aja. Pokoknya dilimitin. Oh, Delimitin kenapa, Pak? Delimitin. karena kan gara-gara ini kehadiran predator tidak dapat menghilangkan, tidak dapat menghilangkan populasi nyamuk. Artinya si populasi nyamuknya itu nggak pernah nol gitu aja kan? Oh ya ya, oke oke. Ya. Maksudnya kan tidak Oke. dapat menghilangkan di sini dalam konteks mau ditunggu 1000 tahun pun nyamuknya tetap ada, ngerti gak? Meskipun Hmm. ada predator di situ. Makanya kita limitkan menuju tahingga. Gitu. Atau kita lihat nilai Y-nya tuh gak pernah negatif, ngerti gak? Nilai Y-nya gak pernah Hmm. negatif. Caranya gimana? Dari sini. Berarti kan nanti Y-nya apa? Berarti kan Y-nya tuh sama dengan 50 per len 2/5. 50 per nulisnya tuh agak bentar gini lah. Per 5 gitu ya. Ditambah E pangkat len 2/5 dikali T min 10. 4000 min 50 per per Bulan dua. Bulan. per len 2/5. Oke, gini aja. Oh ya, benar-benar. Oke, len 2/5. Hmm, berarti ini 250 per len 2. Ini udah pasti positif, biarin aja, udah pasti positif. Tambah tambah eh ini pun sebenarnya, oh ini tuh T/10/5-nya bisa dipangkatin kedua. Jadi ini pokoknya ln dicoret aja, ln dicoret. Jadi 2 pangkat T/10/5. Nanti silakan kamu cek sendiri. T-10/5. Silakan dicek sendiri. Dan ini 4000 minus 250 per len 2. Nah, yang jadi masalah ini. Semoga ini positif ya. Ini kan positif. Ini positif. Ini positif nilainya nih. Nilainya Hmm. positif. Nah, harapannya sih ini positif juga nih. Biasanya positif ya. Makanya kita lihat dari sini. Nah, ini kan sekitar apa? Sekitar 4000 dikurangi 250 per 0,693. Gitu. Oh itu negatifnya. Waduh, bentar. Nih ada calon. Semoga nggak negatif ya. Semoga nggak negatif. Kira-kira nih ya. Kita pakai apa ya? 0, cobalah 0,5 misalkan. 0,5 itu kan lebih kecil dari 0,693. Kemudian kalau 1/0,5 berarti lebih besar dari 1/0,693. Gitu kan? Iya. Kalau kita negatifin lagi, ini bolak-balik. Negatifin lagi, berarti kan berubah lagi tandanya. Berarti negatif 0,5 lebih kecil dari negatif 1/0,693, gitu kan? Oke. Kalau misalkan dikali 250, kali 250 ya sekarang. Kali 250 berapa? Mungkin lebih enak apa ya? Angkanya berapa ya? 0, udah nggak apa-apa lah, itu aja lah. 250 berapa? Berarti kan ini kan minus 2 kan ya? Ya nggak sih? Hmm. Ya, berarti berapa? Berarti minus 500 lebih kecil dari minus 250 per
len 2 ya. Per len 2 per 0,693. Gitu. Ih, padahal mah pakai 1 aja kali ya, biar gampang. Tapi sama aja dah. Ini bener gak sih hitungan saya? Oke, terus tambah 4000. Kalau tambah 4000 berarti bentar. Saya salah. Saya buka, harusnya jangan pakai batas. Harusnya saya jangan pakai batas bawah ya. Harusnya pakai batas atas ya. Sorry, pakai batas atas. Sorry. Ya, maksudnya kan kalau tambah 4000, kalau tambah 4000, kok saya pusing sendiri ya. Kira-kira pakai batas atas apa pakai batas bawah? Pokoknya kita tuh harus buktikan itu positif, ngerti gak sih? Kita harus buktikan ini positif. Oh, Kenapa sorry. nggak dihitung aja Kak bagi 0, nggak usah ya? Emang boleh pakai kalkulator? Bukan, maksudnya di situ kan dikasih angkanya len 2. Udah, ini. Aku udah pakai 0,693. Tapi pas ngatung ini masih problem ya kan? Dari mana kamu tahu ini? Dari mana kamu tahu ini kurang dari 4000? Dari mana kamu tahu? Ya kan? Oh iya, sorry. Mungkin Bentar. kita buktikan itu kurang dari 4000 aja nih. Sorry, ulang. Dari mana kamu tahu ini kurang dari 4000? Kan belum tahu kan? Berarti harus dibuktiin. Ngerti Kalau nggak? contohnya kan, oke. Makanya tadi, 0, makanya aku jadi abis ini kali 250 gitu loh. Kali 250. Oke, kali 250. Atau mungkin ini dibalik aja lah ya. Nah, makanya kan saya kebalik jadinya kan. Eh, oh iya. Ya pokoknya kita tuh ingin 250 per 0,693 itu kurang dari 4000. Inginnya itu ya. Kan biar positif. Gitu aja tujuannya. Atau bahkan sama dengan pun gak masalah ya. Kan ini positif soalnya. Intinya gitu. Oke. Pokoknya itu tujuannya ya. Harus dibuktikan gitu loh. Buktinya terserah. Makanya tadi eh, saya coba manfaatin 0,5. 0,5 lebih kecil dari ini. 1 per 0,5 lebih kecil dari ini. Kalikan 250. Berarti 250. Ya, ini kan 2. Berarti 500 lebih besar dari 250 per 0,693. Oh iya benar. Ya terbukti. Berarti 250 per 0,693 lebih kecil dari 500 kan? Dan 500 lebih kecil dari 4000. Oke? Berarti kesimpulannya maka Y maka Y. Nah, pokoknya eh nah karena ini positif, karena ini positif, karena ini positif, berarti kan maka Y tidak pernah, pokoknya maka Y positif gitu aja ya. Dan Itu kan T-nya kalau nggak dicari. kalau dilimitkan T menuju Tahingga, T menuju Tahingga dari Y itu hasilnya Tahingga. Gara-gara 2 pangkat Tahingga dikali bilangan positif. Gitu. Oke? Itu aja. Limit tanggal cuman gitu. Jadi kenapa Kak bisa tayang Apanya? limitnya? Karena dua pangkat Tahingga kurang 0. Oh, oke. Ya Oh, udah banget. karena limit T menuju Tahingga dari 2 pangkat T per 10, T kurang 10 per 5 itu Tahingga. Sama dengan Tahingga. Dan ini positif kan? Jadi positif Tahingga semuanya. Oke? Seperti itu. Ini soalnya agak gila ya, tapi nggak apa-apa. Last one.
Oke. Nah, faktor integrasi ya, faktor integrasi itu syaratnya apa? Bentuknya apa? Ingat gak? Faktor integrasi kan dy per dx tambah px kali y sama dengan qx gitu kan ya? Iya. Nah yang paling penting sini adalah yang di depan dy per dx atau y aksen itu harus bernilai 1. Ngerti gak? Bernilai 1. Iya, maksudnya gak ada apa-apa, ngerti gak? Oh iya iya. Ya. Dan ini y aksen ya, y aksen sama dy per dx itu sama. Berarti ini kita bagi PD-nya dengan x plus 2. Bagi PD dengan x plus 2. Berarti kita punya y aksen sama dengan y aksen kurangi 2x kuadrat plus 2x per x tambah 2 kali y sama dengan e pangkat x kuadrat per x plus 2 kuadrat ya, kan dibagi ya. Kan gitu. Iya. Oh iya, BTW ini kan sebenarnya x dikali x plus 2 kan ya? Ya enggak? Hmm. Atau oh gini aja, mungkin ini dicoret jadi jangan coret deh, nanti bingung lagi. X dikali x plus 2. Berarti kan ini menjadi apa? Berarti ini menjadi minus 2x kan ya? Oke? Ya kan? Oke. Soalnya kan dicoret. Jadi minus 2x. Dan ini adalah px-nya. Oke? Dan ini adalah px-nya. Berarti faktor integrasinya, faktor integrasinya adalah e pangkat integral px dx atau e pangkat integral e pangkat 2 e pangkat e pangkat min 2x ya. Itu minnya tuh udah nyatu ya. Kan bentuk ini kan plus, bukan min. Di e pangkat min 2x dx. Berarti sama dengan e pangkat min x kuadrat ya. Oke. Nanti tentukan solusi ya. Sekarang solusi. Pokoknya y0 y0 saat x sama dengan 0 ya. Kita selesaikan dulu deh bentar. Kita kalikan PD dengan e pangkat min x kuadrat dengan faktor integrasi. Berarti kita punya apa? E pangkat min x kuadrat y aksen. Ini mungkin min 2x-nya nanti saya tulis ya di sini. E pangkat min x kuadrat min 2x kali y sama dengan ini pun sama ya. Ruas kanan pun dikali e pangkat min x kuadrat kali e pangkat x kuadrat per x tambah 2 kuadrat. Berarti kita punya akan ketemu bentuk aturan perkalian ya. Misalkan ini U aksen. Berarti ini D per dx dari UV. U-nya E pangkat min X kuadrat. V-nya adalah Y. Nah ini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Jadi 1 per X plus 2 kuadrat. Nah terus nanti langsung diintegralin aja. E pangkat min X kuadrat dikali Y. BTW ini tuh adalah X plus 2 pangkat min 2 ya. Nah berarti kan min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Jadi X plus 2 pangkat min 1 per min 1. Jangan lupa tambah C. Terus habis itu karena Y0 sama dengan Y0 saat X sama dengan 0, Y sama dengan 0 saat X sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0 saat X sama dengan 0, berarti kita punya ya ini pasti 0 ya. Karena Y-nya 0 sama dengan 0 tambah 2, 2 pangkat min 1 per min 1 tambah C. Berarti kan C-nya setengah. Setengah. Oke. C-nya setengah. Maka solusinya
Langsung aja ya, kalikan E pangkat X kuadrat. Berarti Y sama dengan minus minus E pangkat X kuadrat per X plus 2. Gitu kan ya? Ini kan Iya, ini kan min seper. Min seper X plus 2, tapi dikali E pangkat X kuadrat. Tambah C, C-nya setengah. enggak apa? Iya, pangkat minnya enggak ada. Pangkat min X kuadrat. Oke, pelan-pelan nih. Kan gini, Oh, tadi aku bilang iya. aku langsung kaliin, tapi gak apa-apa deh. E pangkat min X kuadrat kali Y sama dengan minus 1 per X plus 2 tambah setengah gitu kan. Hmm. Ya. Nah, terus nanti aku kalikan ini dengan E pangkat X kuadrat. Ya. Berarti kita punya Y Oh, sama iya, dengan, iya. ya gitu Oke. ya, minus E pangkat X kuadrat. Atau mau langsung di dalam kurungin juga boleh. Itu. Sebenarnya cari Y sama dengannya lah pokoknya. Cari Y sama dengannya. Ya, cari Y sama dengannya. Ya udah setengah. Oh, atau gini aja deh, samakan penyebut ya. 2 dikali X plus 2. Berarti kan ini minus 2. Minus 2 ditambah X plus 2 ya. Ah, nggak usah lah, anjing, ngerepotin aja. 1/2, anjir, ngerepotin. 1/2 dikurangi 1 per X plus 2 dikali E pangkat X kuadrat. Dah, udah, itu jawabannya. Oke, sampai sini ada Oke. pertanyaan? Paling nggak ada dulu sih. Ini udah Oke, sudah bukan. coba. Habis. Oke, eh ya jadi begitu ya. Bagus ini soal-soal bagian C ya. Mungkin kamu emang targetnya di bagian C, bagus. Poinnya lumayan besar. Oke, coba saya cek dulu recordingnya ada nggak ya? Recording yang tadi. Nanti saya cek ya. Dan saya nanti upload dulu ya untuk recordingnya ya. Ya sekitar sekitar 1 jam lah ya, 1 sampai 2 jam. Oke. Oke. Oh ini masih proses record ini. Tadi jam berapa sih kita mulai? 17 ya? Oh ada. Tapi kok 17.9. 17:09. Oh iya benar. Kok gini sih? Iya. 17:09. Oke. Oke, mungkin kita cukupin aja ya buat sesi hari ini ya. Thank you. Thank you. Kok ada ini? Coba saya ini. Ya, Oke, makasih banyak thank ya. you. Ya, good luck buat ujiannya. Selamat Ya, malam. ya, Yo, ya. Ganbate.